Betapa kuatnya pesan yang harus kita bagikan kepada dunia. Allah mengasihi mereka sama seperti Dia mengasihi anaknya. Tetapi untuk meyakinkan dunia tentang kasih seperti itu, persatuan di antara murid adalah keharusan. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-32 di dalam serial pembahasan kitab Injil dengan tema Agar Dunia Percaya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Aku berdoa bukan untuk mereka saja, tetapi juga untuk orang-orang yang kelak percaya kepadaku karena kesaksian mereka. Dan aku meminta supaya mereka semua menjadi satu, sebagaimana Bapa dengan aku adalah satu, dan aku dengan Bapa adalah satu. Aku juga berdoa supaya mereka dengan kita menjadi satu, supaya orang-orang duniawi percaya bahwa Bapalah yang mengutus aku ke dunia ini. Aku sudah memberikan kepada mereka kuasa dan kemuliaan yang sudah Engkau serahkan kepadaku. Aku memberikannya supaya mereka tetap bersatu, sama seperti kita selalu bersatu, yaitu aku bersatu dengan mereka dan Bapa bersatu dengan aku, sampai mereka benar-benar menjadi satu. Dengan demikian orang-orang duniawi pun tahu bahwa Bapalah yang sudah mengutus aku, dan bahwa Bapa juga selalu mengasihi murid-muridku, sama seperti Bapa selalu mengasihi aku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 17 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-23. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, sesaat sebelum pengkhianatan, penangkapan dan penyalibannya, Yesus berdoa kepada Bapa untuk dirinya sendiri di dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Untuk para rasul dibahas di dalam Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Untuk semua orang percayanya di masa depan Yohanes 17 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-26. Doanya sungguh luar biasa, makanya disebut doa Imam Besar Tuhan. Doanya benar-benar doa Bapa kami, sebuah gelar yang biasanya diberikan sebagai contoh doa yang ditemukan di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13, Lukas 11 ayat 2 sampai 4. Kita mempelajari apa yang membebani pikiran Tuhan kita, mengetahui bahwa saatnya telah tiba. Dia berusaha untuk dimuliakan oleh Bapanya. Dia prihatin dengan kesejahteraan murid-muridnya. Dia ingin para pengikutnya menjadi satu, sama seperti Dia dan Bapa adalah satu. Kepedulian Tuhan kita terhadap kesatuan itulah yang kita refleksikan dalam pelajaran hari ini. Mengapa persatuan begitu penting bagi Yesus? Apa yang Yesus telah lakukan sehingga hal itu dapat digenapi? Di dunia kita yang terbagi secara agama saat ini, bagaimana kita bisa mempertahankan persatuan di antara mereka yang percaya kepada Yesus? Ketika kita melihat lebih dekat pada teks kita, Yohanes 17 ayat 20 hingga ayat 23, kita segera berkesan dengan yang pertama, pentingnya kesatuan supaya dunia percaya. Tanpa persatuan, sulit untuk meyakinkan orang yang tidak percaya bahwa Yesus datang dari Allah Bapa. Mereka yang ada di dunia tidak terlalu peduli dengan ajaran dan perbedaan teologis.
Tetapi di dunia dengan perbedaan ras, etnis, dan budaya, kesatuan dapat menarik perhatian mereka. Ini bukan untuk mengatakan bahwa doktrin itu tidak penting. Yesus telah menekankan pentingnya tinggal di dalam firman-Nya. Yohanes 8 ayat 31, tetapi proklamasi kebenaran harus disertai dengan persatuan. Ketika kita dipersatukan di dalam Kristus, hal itu memberikan kepercayaan kepada klaim kita bahwa Yesus diutus dari Allah Bapa, bahwa Yesus sebagai anak Allah yang bangkit dari antara orang mati. Dia tinggal di hati kita. Dia telah mengubah kehidupan kita dengan kuasa kebangkitannya. Itulah sebabnya beberapa orang menyebut kesatuan sebagai tujuan akhir. Supaya dunia tahu, Yesus sekali lagi menekankan kekuatan persatuan di antara murid-muridnya untuk meyakinkan dunia yang tidak percaya. Bukan hanya agar mereka tahu bahwa Allah mengutus Yesus, tetapi bahwa Allah juga mengasihi mereka. Sungguh, sama seperti Allah mengasihi anaknya yang tunggal, seperti engkau telah mengasihi aku. Betapa kuatnya pesan yang harus kita bagikan kepada dunia. Allah mengasihi mereka sama seperti Dia mengasihi anaknya. Tetapi untuk meyakinkan dunia tentang kasih seperti itu, persatuan di antara murid adalah keharusan. Dalam terang doa Yesus untuk persatuan, tidak ada murid sejati yang bisa puas dengan pembagian agama seperti yang ada di dunia pada saat ini. Bisa dibaca di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Terpenting dalam pemuridan, kita harus ada upaya untuk menghilangkan segala jenis perpecahan agama yang bertentangan dengan kehendak Kristus. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi satu bahkan seperti Bapa dan Anak adalah satu? Di sini ada beberapa pemikiran tentang hal yang kedua, pencapaian kesatuan. Yesus telah memberikan kemuliaan bagi kita menjadi satu. Kemuliaan yang telah Dia terima dari Bapa, yang telah Dia berikan kepada murid-muridnya, yang memungkinkan mereka menjadi satu sama seperti Dia dan Bapa adalah satu. Apakah kemuliaan yang dimaksud Yesus itu? Ini melibatkan gagasan tentang Yesus yang tinggal di dalam kita, yaitu kemuliaan Yesus tinggal di dalam diri kita. Melalui kepatuhan seperti itu, kita dapat menjadi sempurna di dalam satu. Yohanes 17 ayat 23. Tentu saja tanpa tinggal di dalam Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Apapun yang dimaksud dengan kemuliaan, kita harus mencatat bahwa kesatuan sejati berasal dari Yesus sendiri. Dengan mengingat hal ini, perhatikan hal berikut. Yesus mencapai kesatuan melalui kematiannya di atas kayu salib, seperti yang diuraikan oleh Paulus di dalam Efesus 2 ayat 14-16. Perpecahan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi berakhir di salib. Yesus mati untuk memungkinkan kita menjadi satu tubuh. Efesus 4 ayat 4. Ketika kita datang kepada Kristus melalui ketaatan pada Injilnya, kita bersatu dengan semua orang percaya dalam satu tubuhnya. Kita dibaptis menjadi satu tubuh Kristus. Dengan demikian, kita memulai kehidupan Kristen yang bersatu dengan semua orang percaya dalam Kristus. Ketika berbicara tentang mencapai kesatuan, Yesus mencapai kesatuan untuk yang Dia doakan. Tantangan kita adalah mempertahankan persatuan ini jika kita mau untuk menghormati doa Yesus. Yang ketiga, pemeliharaan kesatuan mengharuskan kita mematuhi ajaran Kristus. Persatuan tidak mungkin tanpa kepatuhan pada standar yang sama. Kecuali ada standar mengenai berat dan ukuran, kebingungan dan perpecahan akan terjadi setiap kali orang pergi ke toko karena timbangannya tidak benar. Pemisahan agama terjadi karena orang menerima perbedaan standar otoritas. Beberapa orang menerima otoritas sebagai paus, presbiteri, nabi, atau pengkhotbah.
Kita tidak dapat mempertahankan kesatuan yang untuknya Yesus mati kecuali kita bisa menyepakati standar yang sama. Bagi orang Kristen, standar otoritas kita haruslah yang berasal dari Kristus, didelegasikan kepada rasul-rasulnya, diwartakan dan ditulis oleh para rasulnya, diajarkan oleh para rasulnya. Kita harus berhati-hati untuk perhatikan semua yang dia perintahkan, tidak mengizinkan tradisi manusia untuk membatalkan perintah dari Allah, tidak mengajarkan ajaran sebagai perintah-perintah manusia yang tidak diilhami. Doktrin para rasul, yaitu perjanjian baru, harus menjadi milik standar otoritas. Bahkan seperti yang Yesus akui ketika dia berdoa bagi mereka yang percaya kepadaku melalui perkataan mereka, yaitu ajaran para rasulnya. Yohanes 17 ayat 20. Kita butuh memiliki pemikiran Kristus, seperti yang diinstruksikan Paulus kepada jemaat di Filipi. Bisa dibaca di dalam Filipi 2 ayat 2-5. Tidak ada tempat untuk ambisi atau keangkuhan yang egois. Kita harus sangat menghargai orang lain dan memperhatikan minat mereka. Seperti yang ditulis Paulus kepada jemaat Efesus, dapat dibaca di dalam Efesus 4 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Kita harus menunjukkan kerendahan hati, kelembutan, panjang sabar, kesabaran dalam kasih. Dengan ketekunan seperti itu, kita menjaga kesatuan semangat dalam ikatan damai. Tanpa pikiran Kristus, kita akan menyalahgunakan firman Tuhan dan menghancurkan kesatuan yang dicapai Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Dengan ajarannya di depan kita, pikirannya di dalam kita, kita dapat mempertahankan pencapaian kesatuan Yesus. Dengan kehidupan yang diubahkan oleh sikap ajarannya, kita memberikan bukti nyata kepada dunia bahwa Yesus memang datang dari Allah dan bahwa Bapa juga mengasihi mereka. Akhirnya, beberapa pemikiran tentang kesatuan yang terlihat agar dunia percaya. Hal yang keempat, mendemonstrasikan kesatuan harus dimanifestasikan di gereja lokal. Dalam konteks jemaat lokal itulah persatuan akan paling jelas, karena disitulah interaksi orang Kristen paling sering terjadi. Perhatikan bahwa peringatan terhadap perpecahan sering dibahas di dalam konteks gereja lokal. Bisa dibaca di dalam 1 Korintus 1 ayat 10-13, pasal 3 ayat 3 dan 4, kemudian pasal 11 ayat 18. Oleh karena itu, persatuan benar-benar dimulai dari rumah. Kita tahu bahwa gereja adalah rumah kedua setelah rumah tangga kita. Karena baik rumah tangga maupun gereja itu adalah dua institusi yang didirikan langsung oleh Tuhan. Kita mungkin benar menyayangkan perpecahan agama di tempat lain, tapi perhatikan, pertama kita harus menjaga persatuan dalam diri jemaat lokal itu sendiri. Betapa sedihnya ketika mereka yang mengutuk perpecahan agama di denominasi bahkan tidak bisa mempertahankan kesatuan jemaat mereka sendiri. Pemerintahan organisasi di atas gereja lokal. Dalam perjanjian baru, setiap jemaat memiliki pemerintahan sendiri dan mandiri, dipimpin sekelompok penatua seperti uskup, pendeta, yang otoritasnya terbatas pada kawanan domba Allah di antara mereka. Tidak ada otoritas di atas jemaat lokal lainnya daripada Kristus dan rasul-rasulnya. Hanya setelah para rasul meninggal, segalanya segera berubah. Selama abad kedua Masehi, gereja-gereja memiliki uskup tunggal, dan kemudian uskup itu beri pengawasan atas gereja-gereja lokal terdekat serta gereja di kota sekitarnya, sehingga wilayah gerejanya dikenal sebagai sebuah keuskupan atau eparki di timur. Uskup dari gereja yang didirikan oleh para rasul dikatakan berturut-turut kepada para rasul, dan karenanya ajaran mereka dianggap otentik dan kewenangannya bersifat kolegial. Dan pada tahun 400 Masehi di barat, uskup Roma mulai berasumsi otoritas yang luar biasa di atas uskup lain, menurut Kamus Bible Holman. Ignatius menunjukkan bahwa pada awal abad kedua, kantor uskup di atas para penatua telah berkembang.
Tetapi Lightfoot telah menunjukkan bahwa tidak demikian pada abad pertama. Ini menurut Word, di dalam gambar Word yang ditulis oleh A.T. Robinson. Perubahan seperti itu tidak hanya tidak alkitabiah, tetapi juga mengatur panggung untuk divisi denominasi. Gereja-gereja diharapkan berada di bawah satu uskup, denominasi, atau dewan. Daripada membiarkan Allah sendiri menghakimi setiap gereja seperti yang digambarkan di dalam Wahyu 2 dan 3, hierarki agama mulai menentukan yang mana gereja-gereja itu setia. Ini telah menyebabkan perpecahan denominasi begitu merajalela hari ini, dan yang menjanjikan gambaran yang terbagi secara agama untuk dunia. Selama praktek denominasi dalam mengorganisir gereja di bawah beberapa hierarki di atas gereja lokal berlanjut, perpecahan agama akan tetap ada. Sebagai kesimpulan, tidak ada murid Yesus yang sejati yang harus memperlakukan perpecahan agama dengan sikap acuh tak acuh. Ini bertentangan dengan doa Tuhan Yesus kita untuk persatuan. Hal ini dikutuk oleh Paulus sebagai manifestasi dari kedagingan. Kesatuan di antara murid-murid Kristus harus menjadi perhatian utama karena Yesus mati di atas kayu salib untuk mencapai kesatuan. Orang percaya itu sebagai rasul terakhir untuk meyakinkan dunia bahwa dia berasal dari Allah. Sejak Yesus mencapai kesatuan melalui kematiannya, tugas kita adalah untuk menjaganya dengan mengikuti ajaran Kristus sebagaimana dikomunikasikan melalui ajaran para rasulnya, menampilkan pikiran Kristus saat kita berinteraksi satu sama lain di dalam gereja lokal kita, menghormati pola organisasi gereja perjanjian baru yang dirancang untuk memperlambat pertumbuhan perpecahan agama. Setiap kali itu terjadi, tidak selalu mungkin untuk menghindari perpecahan agama, 1 Korintus 11 ayat 19, tetapi semoga kita melakukan semua yang kita bisa untuk mempertahankan kesatuan yang kita nikmati di dalam Kristus. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya melalui kesatuan dan kesatuan di dalam semangat kita melayani dan juga memperhatikan satu dengan yang lain, dengan saudara seiman, maka dunia melihat bahwa kita ini adalah murid-muridnya. Kiranya setiap diri kita senantiasa belajar untuk peduli, belajar care satu dengan yang lain, sehingga kita tidak kehilangan identitas diri kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.